الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيني وإياكم أيها الحاضرون أن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حيث قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah, kita diberikan kenikmatan sekaligus sekian banyak kemudahan, limpahan rahmat dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu bukti nikmat serta rahmat Allah yang paling luar biasa adalah kita diperjumpakan dengan salah satu bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, dan kita pun diperintahkan untuk memuliakan serta mengagungkannya. Semoga rentetan ibadah Zulhijjah yang sudah kita kerjakan, mulai dari puasa sunnah, tidak memotong kuku dari tanggal 1, tidak mencukur rambut dari tanggal 1 sampai binatang korban kita dipotong, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sejarah peribadatan, sejarah ketauhidan serta ketundukan yang diambil dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini sekian juta umat muslim sedang berkumpul di salah satu tempat namanya Mina. Mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertakdis sama dengan kita, sehingga kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji diperintahkan untuk mengikuti ibadahnya mereka. Maka sebagian kita diperintahkan oleh Allah lewat sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pergi haji disuruh membaca takbir, tahlil dan tahmid sampai paripurnanya ayyamut tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kenapa demikian?
karena sekian juta orang yang sedang pergi haji. Di tanggal 13 itu mereka akan meninggalkan Mina menuju ke Makkah untuk melaksanakan rentetan rukun haji yang belum terselesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita patut berterima kasih kepada Allah karena tahun ini semua rentetan ibadah haji sudah dibuka 100%. Bahkan negara kita Republik Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 80.000 orang untuk menunaikan ibadah haji. Tapi alhamdulillah sekian banyak jamaah haji, mestinya ada berita-berita yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Angka kematiannya sangat tinggi sekali. Kenapa itu terjadi? Karena jamaah haji yang hadir ke Mekah tahun ini adalah banyak yang sudah lanjut usia. Kenapa mereka meninggal dunia? Pastinya takdir dari Allah. Tetapi kalau kita mau bicara syariatnya, mungkin karena cuacanya yang 44 derajat, mungkin karena lingkungan sosialnya yang tidak sama, mungkin faktor-faktor yang lain, sehingga mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Makkah Al-Mukarramah dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga semua jamaah haji, baik itu saudara, tetangga, saudara-saudara kita dari kaum mukminin dan mukminat dari seluruh dunia, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah yang ketiga kalinya, karena kita diizinkan untuk kembali membaca sejarah, untuk kembali membuka lembaran salah satu nabi, salah satu rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai kekasihnya. Salah satu nabi, salah satu rasul yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi qudwah, menjadi imam, menjadi teladan, bukan hanya orang yang beriman tetapi seluruh manusia apapun agamanya. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Qala, lalu Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya akan menjadikan engkau wahai Ibrahim, setelah menyempurnakan ujian dari saya akan mengangkat engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala, Ibrahim berkata, wa min zurriyati, apakah termasuk dari keturunanku akan menjadi imam, menjadi kekasih, menjadi khalifah, menjadi panutan bagi semua orang? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la yanalu ahdiz zalimin. Wahai Ibrahim, tidak akan mendapatkan janji dari aku orang-orang yang berbuat kezaliman. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disampaikan oleh Allah untuk memastikan kepada Nabi Muhammad SAW, tolong wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu bahwa Ibrahim itu adalah imam sempurna dalam bertauhidnya. Ibrahim itu adalah nabi yang bertauhid kepada Allahnya itu paripurna. Sehingga Nabi Ibrahim itu tidaklah seorang Yahudi, Ibrahim tidaklah orang Nasrani, Ibrahim tidaklah orang musyrik. Sehingga di dalam ayat yang lain, masih di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Ibrahim agamanya adalah tauhid. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu dia beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani, akan tetapi Ibrahim adalah tunduk, patuh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diikuti secara sempurna
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensinya orang bertauhid adalah ketika sekian juta orang menunaikan ibadah haji, mereka melantunkan talbiyah. Esensinya talbiyah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kami datang memenuhi undangan Allah ketika berhaji. Undangan itu dia kerjakan, undangan itu mereka datangi, undangan itu mereka lakukan tanpa ada sekutu sedikit pun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwanti-wanti. Nabi Muhammad SAW memberikan taujihat, irsyadat ketika sedang melaksanakan ibadah haji, maka jangan sampai ada kemusyrikan, jangan sampai ada penduaan, jangan sampai ada niatan-niatan yang lain kecuali lillahi rabbil alamin. Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada kita, innama akhafu minasyirik ar-riya. Sesungguhnya syirik paling ringan itu adalah riya. Jamaah haji, para pengkorban, mereka semuanya diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan pernah melakukan riya. Riya itu adalah syirik yang paling kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu riya? Riya itu setiap kali melakukan aktivitas ibadah harus dipamerkan, diperlihatkan, dipublikasi untuk orang lain. Sehingga ketika ada orang jamaah haji atau orang yang sedang berkorban karena mereka tidak pergi haji, jadi jangan sampai ada riya di dalam hidup kita. Karena riya itu akan menghapuskan esensi pahala, esensi ibadah, esensi tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di ayat yang mulia ini juga bahwa Ibrahim disebutkan beliau sempurna di dalam mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan dan menafsirkan ini ayat, beliau menyatakan bahwa ujiannya Ibrahim itu ada yang berat, ada yang ringan. Ujian Ibrahim itu ada yang sangat susah, ada yang sangat mudah. Tetapi mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan, mulai dari yang paling mudah sampai yang termudah, itu dikerjakan oleh Ibrahim dengan sempurna. Lebih lanjut, para sahabat Nabi yang ketika menjelaskan ini ayat, mereka menyatakan bahwa Ibrahim itu ujian yang paling beratnya adalah menunaikan haji, yang nomor duanya adalah memotong anaknya. Itu ujian yang paling berat. Kenapa kok paling berat? Karena haji itu harus meninggalkan negaranya. Karena haji itu harus meninggalkan anak dan istri serta saudaranya. Karena haji itu harus meninggalkan orang-orang yang paling dia cintai, harta yang paling dia senangi harus ditinggalkan. Dan belum tentu mereka bisa kembali lagi untuk menikmati pemberian karunia dari Allah di negara di mana mereka tinggal. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu alaih, ketika beliau pergi haji, mengatakan kepada Allah di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Apa kata Ibrahim? Inni zahibun ila rabbi sayahdi. Saya akan pergi ke tempat Allah dan saya punya keyakinan Allah itu akan memberikan petunjuk kepada saya. Perginya Nabi Ibrahim pada waktu itu selama 12 tahun beliau tidak berkomunikasi dengan istri anaknya, beliau tidak boleh bercengkrama dengan istri dan anaknya, beliau tidak bisa berbahagia dengan melihat anak dan istrinya karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 12 tahun. Setelah 12 tahun perintah itu berakhir, maka Ibrahim diizinkan oleh Allah untuk berbahagia dengan istri dan anaknya. Ibrahim berkumpul dengan istri dan anaknya. Ibrahim bercengkrama dengan istri dan anaknya. Namun ketika kebahagiaan itu sedang dirasakan, ketika kebahagiaan itu sedang dinikmati oleh Ibrahim, datanglah wahyu dari Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala inni ara fil manami an adbahuka fangdur madza tara. Ketika anaknya Ibrahim sudah menginjak usia dewasa,
tiba-tiba datanglah mimpi dari Allah kepada Ibrahim. Mimpi itu adalah memotong anaknya. Disinilah ajaran luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalamu ketika kita tidak menunaikan ibadah haji, tidak pergi ke Mekah, maka kita disuruh melaksanakan pemotongan hewan korban. Hakikatnya korban yang kita kerjakan adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat berumah tangga, nikmat bercengkrama, nikmat melihatin istri dan anak kita yang sebegitu luar biasanya. Kita kembali diingatkan bahwa wajah-wajah kita yang sudah keribut, wajah-wajah kita yang sudah lemah, wajah-wajah kita yang tidak lagi tampan dan cakep, tapi diciptakan ulang. Hadirlah wajah-wajah baru yang masih cakep, masih kuat, sama dengan wajah kita. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk berkorban? Hakikatnya korban adalah untuk mensyukuri nikmat berumah tangga yang disunahkan dan diajarkan oleh Ibrahim lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam berkorban, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ma min amal ibni Adam fin nahri ahabbun ilallah min ikhraqid dami." Tidak ada di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari nahar amalannya anak Adam yang paling dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Kenapa kok darahnya dialirkan? Karena kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak dan seluruh keluarga besar itu tergantung sama darahnya. Mari kita sama-sama renungkan dan sama-sama kita pikirkan. Kalau hidup kita darahnya tinggi, sakit. Darahnya rendah juga sakit. Darahnya kental, sakit. Darahnya cair, sakit juga. Jadi 4 darah yang sudah dikenali oleh manusia, tinggi, rendah, cair, kental, semuanya bikin masalah dalam kehidupan umat manusia. Sehingga dengan mengalirkan darah, dengan memotong kambing dan darahnya mengalir, maka tubuhnya kita sebagai suami yang berkorban, tubuhnya istri sebagai keluarganya kita, dan anak-anaknya kita dan seluruh ahli baitnya itu, maka mereka yang berkorban akan disehatkan oleh Allah, akan dinormalkan oleh Allah, sehingga mereka akan tetap berbahagia, bercengkerama, bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Inilah ujian terberatnya Ibrahim, sehingga pujilah nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika ujian yang paling berat ini bisa kita lakukan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas, ujian yang paling ringan yang disampaikan oleh Allah kepada Ibrahim adalah asratun minal fitrah. Wa fi riwayatil lil Bukhari khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah yang mestinya dilakukan oleh manusia, dan itu adalah ujian buat Ibrahim. Di antara 10 fitrah yang ada, salah satunya adalah Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk mencukur kumisnya. Qasus syarib, mencukur kumisnya. Kenapa kok kumisnya dicukur? Karena itu bagian dari fitrah. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim itu dilarang untuk mencukur jenggotnya. 2 kalimat sebagian dari fitrah. Ini adalah perintah yang larangan yang paling ringan yang diberikan Allah kepada Ibrahim. Bagaimana dengan kita? Ternyata 2 kalimat antara mencukur kumis sama mempertahankan jenggot itu nggak gampang. Banyak orang yang masih kesusahan. Disuruh nyukur kumisnya, ada yang tidak mau. Padahal itu sunnah, padahal itu perintah. Di sisi yang lain, ada orang yang tidak boleh mencukur jenggotnya karena desakan kanan kiri, karena desakan lingkungan sosial, karena desakan-desakan yang lain, sehingga jenggot di negara ini sempat dipertahankan, diperdebatkan. Yang mempertahankan jenggot tidak boleh masuk ke kantor, yang mempertahankan jenggot tidak boleh dari pejabat ASN, dan seterusnya.
Perdebatan ini kenapa kok dimunculkan? Alasannya cuma satu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan di dunia luar sana ada lomba, namanya lomba panjang-panjangan kumis. Agama nyuruh dicukur, Nabi Ibrahim suruh mencukur, Nabi Muhammad memberikan kepastian bahwa memotong kumis, mempertahankan jenggot itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengajarkan apa? Kalau mencukur kumisnya silahkan dilakukan di hari Jumat. Ini lebih sulit. Banyak umat Muhammad ngaku umat Muhammad, padahal beliau SAW mensunahkan kalau mencukur kumisnya itu di hari Jumat, kalau memotong kuku itu di hari Jumat. Ternyata banyak di antara umat Muhammad untuk mengerjakan perintah Nabi Muhammad nyukur kumis, motong kuku di hari Jumat, ternyata tidak mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang paling berat adalah pergi haji dengan rentetan peristiwanya, termasuk memotong Ismail. Kemudian yang paling ringan adalah mencukur kumisnya, mempertahankan jenggotnya, serta memotong kuku. Itu adalah ujian serta perintah yang paling ringan. Kemudian ada lagi yang nomor 3 dan nomor 4, bahwa Ibrahim itu termasuk 10 dari fitrahnya adalah kita ini diperintahkan untuk al-istinsak. Mahwal istinsak, istinsak itu adalah memasukkan air ke hidung kita. Ini istinsak menjadi viral, menjadi perhatian dunia internasional setelah virus corona nyerang dunia. Mereka menyatakan bahwa tes PCR dan lain-lain itu lewat lubang hidung. Kenapa kok lubang hidungnya menjadi sumber virusnya? Karena dari situlah awal dari permasalahan pervirusan. Jadi kalau terindikasi lewat lubang hidungnya itu dengan di PCR atau dengan cara apapun itu lubang hidungnya dikasih cairan, maka akan terdeteksi ada virusnya atau tidak. Alhamdulillah, pujilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata fitrah dari Nabi Ibrahim yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata betul berfungsi luar biasa. Bahwa mereka yang selama ini suka berwudu, lalu dalam wudunya itu mengerjakan sunnah istinsak, mereka tidak pernah terpapar oleh virus yang namanya corona. Ini riset ilmiah. Kenapa kok tidak terpapar? Karena kesucian, karena kebersihan lubang hidung yang memang dari awalnya diciptakan oleh Allah untuk menjadi sumber godaan, sumber ujian yang pernah dilakukan oleh iblis ketika Adam diciptakan adalah lewat lubang hidungnya. Jadi lubang hidung ini sesuatu. Karena dia penting, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk ujian. Mari kita tengok hari ini, berapa banyak umat Muhammad kalau mereka berwudu itu masukin air ke hidungnya kurang tepat, bahkan tidak dikerjakan. Ada yang tidak melakukan, menganggap itu sunnah remeh tanpa ada nilai. Tapi kalau sudah ada penyakitnya, sudah ada risetnya, baru umat ini percaya. Padahal dari awal jauh-jauh hari, fitrah ini tidak pernah salah. Fitrah ini selalu bermanfaat secara berkesinambungan. Berkah ini akan selalu dihadirkan manakala fitrah yang sebegini ringan-ringan dikerjakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu istinsak yang paling sempurna kita kerjakan adalah mari kita konsentrasi dan rajin konsultasi sama dokter THT, mereka yang akan bisa menjelaskan secara ilmiah. Kenapa ketika orang istinsak lalu kepalanya agak pusing karena airnya masuk ke dalam lalu disemprotkan keluar, mereka akan mendapatkan kesehatan luar biasa karena esensinya virus-virus yang ada di situ itu keluar dengan istinsak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sebegini ringan-ringan, sunnah yang sebegini mudah-mudah ini, mari kita kerjakan, mari kita perintahkan, mari kita contohkan untuk generasi selanjutnya. Tidak usah muluk-muluk ngomongin yang ringan-ringan saja. Ternyata yang ringan aja susah dilakukan. Kalau orang tuanya saja belum mengerjakan, bagaimana anaknya? Kalau orang tuanya yang sebagai imamnya belum bisa melakukan, tidak tahu datanya, bagaimana generasi selanjutnya? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita teladani Ibrahim yang serba sempurna. Mulai dari perintah yang paling berat, yang teringan, semuanya dikerjakan oleh Ibrahim dengan sempurna. Sebagai terakhir khutbah ini, mari kita percaya kepada Allah bahwa dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi imam, bukan hanya imam satu keluarga kecil, bukan hanya imam umat mukminin, tetapi mereka akan menjadi imamnya seluruh manusia. Apapun agamanya akan bertanya dan mengikuti orang-orang yang bisa mengerjakan perintah Allah dan larangan Allah secara sempurna. Di ayat yang lain Allah menegaskan kepada Ibrahim, inna Ibrahim kana wafa. Ibrahim itu adalah orang yang paling sempurna, tepat janji ketika mengerjakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah, semoga kisah Nabi Ibrahim, ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang perjalanan hidupnya Ibrahim bisa kembali kita buka, lalu kita realisasikan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini di hari yang sangat Engkau muliakan, di hari yang sangat agung, di hari yang paling istimewa, Kau berikan kepada kami sekian banyak kenikmatan, Kau berikan kepada kami sekian banyak kemudahan, rahmat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah, Kau telah izinkan kami semuanya pada pagi hari ini bersujud, berzikir, bertahmid, bertakbir, mengumandangkan asma-Mu. Sebagaimana sekian juta dari umat-Mu Kau panggil ke Makkah Al-Mukarramah untuk mensucikan dan mengagungkan nama-Mu. Ya Allah, terimalah semua ibadah kami di bulan Zulhijjah yang sangat mulia ini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, baik perintah yang berat maupun perintah yang ringan. Kau terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami yang sudah mendahului kami ada di sisi-Mu ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Allah, berikanlah cahaya-Mu kepada mereka ya Allah, berikanlah surga-Mu kepada mereka ya Allah. Jangan Kau siksa mereka ya Allah, jangan Kau azab mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami semua ya Allah. Muliakan mereka ya Allah sebagaimana mereka memuliakan kami semua ya Allah. Balaslah jerih payah mereka sebagaimana Engkau ya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami semuanya berdoa dan bermunajat kepada-Mu. Jadikanlah anak-anak kami anak yang salih dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang sanggup mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad SAW. Bimbing kami ya Allah dari perkara yang kecil-kecil, tetapi itu karena sunnah kami percaya akan membuat dampak yang signifikan dalam hidup kami. Ya Allah, berkahilah keturunan kami, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah ilmu kami. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la dainan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, ya Rabb kami, pagi hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai Kau biarkan kami, jangan tidak Kau kabulkan doa-doa kami. Jangan sampai kami meninggalkan masjid ini
ini, kecuali hajat-hajat kami Engkau kabulkan. Jangan sampai kami meninggalkan masjid ini, urusan-urusan kami Engkau mudahkan. Jangan sampai kami meninggalkan masjid kami, kecuali hutang-hutang kami Engkau bayarkan. Jangan sampai kami meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali penyakit-penyakit kami, penyakit saudara-saudara kami Engkau angkat dan Engkau sembuhkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.